Mustafa, kemudian ada Reman Oscar, Asep Saiful Hidayat, Tony Wahyu Anggara, Isanul Fikri, dan Nabila Azhara akan menjelaskan materi kami yang berjudul peran fisioterapis dalam memberikan latihan standing activities. Pertama-tama kita ingin menjelaskan apa itu standing activities. Jadi standing activities itu adalah aktivitas yang dilakukan dalam posisi berdiri, posisi tubuh tegak, kaki lurus, kemudian berat badan ditopang oleh kaki. Karakteristik umumnya yang pertama itu adalah BOS atau base of supportnya kecil, kemudian center of mass-nya tinggi, kemudian stabilitas postur itu dipertahankan oleh alignment postur dan yang normal dan kerja otot. Kemudian orientasi postur vertikal dipertahankan oleh beragam input sensoris. CNS mengintegrasi informasi sensoris dan merespon gerakan untuk mengontrol posisi tubuh. Kemudian sistem vestibular di kepala itu merespon gravitasi. Kemudian sistem somatosensorik yaitu taktil dan proprioceptif merespon input dari permukaan tubuh sehubungan dengan orientasi posisi tubuh dan gerakan. Selanjutnya ada sistem visual yang merespon visual mengenai lingkungan sebenarnya hubungan tubuh terhadap objek. Kemudian otot-otot hip abduktor yang berperan mempertahankan stabilitas tegak dan gerakan ke samping atau lateral. Kemudian adalah static postural control yang merupakan kontrol pada postur tegak. Kemudian ada dynamic postural control yaitu kontrol gerak pada postur seperti aktivitas pergerakan berat dan meraih barang. Kemudian adalah balance of control reaktif yang dimana menyesuaikan respon untuk beban TOM. Kemudian postural control antisipatori yang terjadi sebelum melakukan gerakan terlatih. Peran fisioterapi dalam teknik latihan standing ada dua, yaitu standing postural control, standing static postural control yang terdiri alternating isometric, systemic stabilization, standing stepping up, dan lateral step up. Kemudian ada standing dynamic postural control yang terdiri dari resistant stepping, resistant side stepping, dan standing side stepping. Selanjutnya ada latihan pada standing dan holding atau berdiri dan tahan. Yang pertama itu ada latihan alternatif isometrik. Latihan ini intinya pasien mempertahankan posisi berdiri ketika fisioterapis itu memberikan resisten atau dorongan pada terang. Jadi posisi pasien itu berdiri simetris, posisi tangan diletakkan pada upper dan tangan satu lagi diletakkan pada pelvis. Jadi gini. Terus pada teknik ini diterapkan dalam satu arah. Misal kalau dorong aja, kalau tarik aja, kalau kanan aja, kalau kiri aja. Terus ini tuh bisa dikembangkan setiap perlahan gitu, kayak awalnya pelan, kemudian jadi agak kenceng gitu. Misalnya gini, fisioterapis dapat memberikan instruksi tahan ya, tahan ke depan. Nah gitu. Selanjutnya kalau kita tarik ke depan, instruksikan pasiennya itu tetap tahan berdiri juga. Contohnya gini, kita tarik, pasiennya diminta untuk tahan ke belakang. Nah gitu. Selanjutnya ada teknik yang kedua atau latihan yang kedua yaitu rhythmic stabilization. Intinya sama, posisi pasien mempertahankan posisi dirinya ketika fisioterapis melakukan dorongan. Bedanya yang satu tarik, yang satu lagi dorong. Jadi berlawanan. Contohnya gini, Bapak jangan ke arah saya atau ke arah dorong. Yang penting Bapak tetap posisikan sesuai berdirinya. Contohnya gini. Nah gitu. Mungkin gitu aja. Ya. Selanjutnya ada latihan resistance stepping dan resistance side stepping. Untuk latihannya, pertama kita harus cek dulu pelvisnya. Untuk menentukan latihan berikutnya, fisioterapi harus mengecek pelviknya dengan cara memfasilitasi rotasi pelviknya untuk berjalan baik pak kiri pak. Selanjutnya
pasien diminta untuk menghadap ke belakang, lalu fisioterapi menaruh terapinya di pelvic. Lalu pasien diminta untuk melaju ke depan. Maju, Pak. Ya. Berikutnya latihan yang kedua, konsepnya sama, tapi ini hanya ke sebelah, melangkah ke sebelah. Ayo, Pak. Ya. Selanjutnya ada stepping up dari simetris ke pemuda. Pasien menggeser berat badan secara lateral menuju support limb dan ditempatkan anggota badan dinamis ke atas pada langkah yang diposisikan langsung di depan pasien. Anggota badan kemudian kembali ke posisi semula. Pasien tidak bergerak ke atas. Alignment postural normal dipertahankan selama aktivitas ini. Fleksi drum berlebihan tidak diperbolehkan. Ketinggian langkah bisa bervariasi untuk menambah dan mengurangi kesulitan dalam aktivitas ini. Contohnya seperti satu langkah, yang satu menunggu dan yang satu mensupport, lalu balik dan dilakukan berulang kali. Selanjutnya ada side stepping. Pasien menggeserkan berat badannya secara lateral melewati support limb dan melakukan side step dengan anggota badan di manip. Aktivitas ini menggerakkan abduktor hip, gluteus medius, dan oleh karena itu bermanfaat bagi pasien dengan kelemahan abduktor. Contohnya seperti pasiennya kita arahkan untuk kakinya sebelah kiri untuk menjauh dari badan, melangkah dan mendekat lagi, dan dilakukan untuk berulang-ulang. Selanjutnya ada lateral step up. Pasien juga dapat menempatkan dinamik limb pada posisi rendah, diposisikan ke samping. Contohnya seperti posisinya lateral, tapi kakinya melangkah ke atas dan berbalik lagi. Motor control goalsnya ada static dynamic control. Indikasinya stepping penting untuk menuju aktivitas bipedal gait dan kemandirian untuk ambulansi. Fungsional outcome-nya, pasien ambulansi secara mandiri naik dan turun tangga. Sekian dari kelompok kami.